Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Qatlun nafsi. Tema kita malam ini adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa seorang manusia. Sepertinya memang buat kita tidak akan terjadi insyaallah ya. Karena kita ini insyaallah hamba-hamba Allah yang penuh rahmah, penuh kasih sayang. 5 waktu di masjid. InsyaAllah kita tidak akan masuk di bab ini. Walaupun muqaddimah ke arah sana, suka-suka ada di antara kita yang terlibat. Memang membunuh, menusuk, sampai kemudian terputus nyawa seseorang dari badannya, sehingga dia harus meninggal dunia. Kalau dalam bahasa kitab ini adalah izhaqu ruhi insan hayyin amdan bid-darb bisilah aw ma yakun maqam as-silah hatta al-maut, yaitu memisahkan roh nyawa manusia yang masih hidup dengan sengaja dengan cara dipukul atau yang hampir sama mungkin dengan menggunakan senjata menembak dan lain sebagainya sampai kemudian orang itu meninggal dunia. Orang yang menyengaja seperti itu jamaah sekalian, itu kalau hukum agama kita berlaku seharusnya orang itu dikisos. Ya, al-qatlu bil qatli. Kalau ada orang membunuh ya dibunuh juga dalam agama kita. Ya, au haddan min hududillah. Atau mungkin tidak dibunuh karena keluarga yang dibunuh ini butuh butuh perhatian, sehingga keluarga besar pembunuh ini menjamin kehidupan keluarganya dengan cara yang bersangkutan tidak dibunuh. Itu namanya membayar diah. Ini sering terjadi, Pak. Ya, kesepakatan dari kedua belah pihak seperti itu. Nah, maksud saya mungkin di antara kita tidak insyaallah tidak terlibatlah dalam pembunuhan seperti itu. Bunuh yang bisa diperbolehkan hanya dalam perang, Pak. Kalau perang memang bahasa Allah yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang, saling membunuh di jalan Allah. Kita nanti membunuh orang kafir, pahalanya besar, atau kita terbunuh, insyaallah kita syahid. Ya, kalau dalam perang agama, jemaah sekalian, itu satu-satunya kita boleh membunuh manusia dalam kondisi perang. Itu pun perang itu alternatif terakhir dalam dakwah kita. Ya, perang itu, Pak. Makanya saya jadi merenung. Nabi juga tidak mati syahid. Sayyidina Abu Bakar meninggal juga tidak mati syahid. Sayyidina Umar juga tidak mati syahid. Sayyidina Utsman dia dibunuh, Pak.
Tapi dibunuh bukan dalam kondisi perang tanding, tapi ada pengkhianat di situ dari Khawarij. Ya, dari orang-orang yang benci kepada agama ini. Sayyidina Ali juga begitu. Bukan berhadapan dengan Yahudi, dengan Nasrani, tidak, jemaah sekalian. Itu pun, kalau sampean lihat dalam perang-perang yang ada dalam Islam, yang dibawa pimpinan langsung Rasulullah dan para sahabat-sahabat besar itu selalu ketika sudah berhadapan, pasukan Rasulullah dengan pasukan musuh ini, itu Nabi mengingatkan pada para sahabat panglima perangnya, sampaikan dulu, barangkali nanti pas mau perang mereka sadar. Tidak jadi perang, Pak. Aslim, ente masuk Islam. Taslam, ente aman, tidak ada perang. Dan Allah nanti yu'tikallahu ajraka marrataini. Allah nanti akan memberikan kepada kalian 2 pahala besar. Pahala pertama, kau tetap pegang negaramu. Pegang terus kekuasaanmu. Kami juga tidak akan mengkudeta itu. Kawal terus, karena kau yang lebih paham akan rakyatmu. Coba lihat Pak agama kita ini. Cuma yang kedua, yang penting kata Nabi, tegakkan agama Allah. Tegakkan syariat Allah. Tegakkan undang-undang Allah. Ya. Kalau sudah masuk Islam, selesai. Karena kalau kita masuk Pak, mengintervensi mereka juga, kita tidak paham pula bagaimana kondisi masyarakat di situ. Yang lebih paham, ya mereka-mereka. Kalau mereka masuk Islam, selesai sudah Pak, jadi saudara kita. Dan nanti kalau kau mati, ajar yang kedua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu agama kita. Perang ini sudah mungkin dihindari dalam agama kita. Kecuali kalau mereka terang-terangan nantang agama kita. Kayak kejadian Mu'tah, perang Mu'tah. Nabi ketika menulis surat, kemudian disuruh beberapa sahabat berangkat ke sana untuk mengantarkan surat ini. Allahu Akbar. Sama penguasa di Syam itu, karena salah satu bentuk sinyal yang Nabi ingin sampaikan kepada Romawi itu, salah satu sekutunya ada di Syam. Rajanya orang Arab Pak, dari Syam, di Yordan atau di Syria itu ya, di Damaskus. Kemudian apa yang terjadi? Itu sudah tidak nerima dakwah Nabi, tapi orang utusan Nabi semua dibunuh Pak, sama. Bahkan kepalanya juga dibunuh. Pimpinan perang, pimpinan apa yang bawa surat ini. Disisakan satu untuk membawa kepala rombongan ini Pak. Kepalanya dibawa, dikembalikan kepada Rasulullah. Bisa dibayangkan. Ini kan sinyal nantang. Kemudian Nabi mengutus berapa itu? 4.000 pasukan ya. Ternyata kata Romawi ngasih paham Pak. Mereka mengirim pasukan sampai 200.000 jamaah sekalian. 200.000 jamaah sekalian. Ya, memang tidak masuk akal. Nabi meminta pada waktu itu menjadi panglima perang Zaid bin Harithah. Kata Nabi, in qutila Zaid, kalau Zaid nanti kutilah, terbunuh di situ dalam perang ini, artinya syahid, Ja'far. Maka yang menggantikan Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Ya, kemudian Nabi tidak berbicara lagi Pak. Setelah Abdullah bin Rawaha meninggal, siapa penggantinya, Nabi tidak memberikan arahan pada waktu itu. Memang tidak seimbang, ya. Tapi semangat para sahabat luar biasa. Termasuk juga Abdullah bin Rawaha, ini pemimpin yang ketiga. Sahabat ketika minta surat kepada Nabi, minta izin supaya dikirimi tambahan pasukan atau kita pulang karena sangat tidak berimbang ini perang. Ya, antara 4.000 orang melawan berapa? 200.000 orang. Ini dalam perang Mu'tah, Pak. Saudara, maka berangkatlah. Kata Abdul bin Rawaha, kenapa yang takut? Isu ini kita cari. Kita berperang bukan karena banyaknya musuh, bukan juga karena sedikitnya senjata, tapi kita perang inilah yang Allah kita tunggu-tunggu. Allah hanya memberikan 2 kemungkinan kepada kita. Kalau kita menang dapat ghanimah,
Kalau kita kalah langsung ketemu dengan Allah syahid. Ayo berangkat. Maka berangkat semangat jemaah. Akhirnya betul. Ketika berkecamuk perang Nabi Pak di Madinah itu seakan-akan memantau Pak. Melihat dengan mata kepala sendiri Nabi. Kata Nabi, Inna lillah kutila Zaid. Zaid sudah wafat, sudah meninggal syahid. Kata Nabi, aku melihat Ja'far sedang memegang bendera. Kata Nabi, terus lihat, coba lihat kata Nabi. Sekarang tangan kanannya ditebas oleh musuh. Dan bendera mau jatuh, ditangkap oleh tangan kirinya. Aku lihat lagi, sekarang tangan kirinya sudah terputus lagi. Kemudian digigit oleh Ja'far Pak, bendera itu. Kemudian tebas Ja'far Pak. Pecah jadi dua ya kalian. Saking kuatnya pedangnya apa? Tentara Romawi ya mas kalian. Sampai Nabi memberikan Ja'far at-Tayyar ya. Ja'far nanti satu-satunya manusia di surga yang memiliki apa? Sayap Pak. Sebagai pengganti dua tangannya yang tebas oleh pasukan Nasrani dari Romawi itu. Maka diganti oleh Abdullah bin Rawah. Sama juga Abdullah bin Rawah ditebas juga meninggal dunia. Saat itu Khalid Pak yang tampil bin Walid. Waktu walaupun berkecamuk siapa-siapa yang mengayak Khalid tampil jemaah sekalian. Khalid dengan kejeniusannya Nabi tertawa pada waktu itu. Kata Nabi, Allah telah munculkan sebuah panglima baru. Ya. Itulah singa Allah. Subhanallah. Kemudian Khalid tampil jemaah sekalian. Paham Pak Khalid? Ini kalau dilanjutkan habis kita. Oleh Khalid jemaah sekalian, ini pasukan yang sebelah kanan suruh bergerak ke sebelah kiri. Yang sebelah kiri Pak suruh bergerak ke sebelah kanan. Pasukan di depan suruh mundur ke belakang. Yang di belakang suruh maju ke depan sambil lalu berjalan. Itu membuat musuh yang 200.000 ketakutan jemaah. Seakan-akan ada pasukan baru muncul. Ada tambahan pasukan dari Madinah jemaah kalian. Padahal tidak ada, cuma digoyang-goyang sama Khalid, digerak-gerakkan sedikit. Takut. Dan lari Pak. 200.000 pada lari jemaah kalian. Tapi itu sudah memberikan sinyal kepada Eropa bahwa Muhammad punya pasukan yang sangat tangguh. Antum tahu kan berapa yang meninggal dunia pada kaum muslimin? Belasan orang Pak. Dari mereka ada berapa itu? Ratusan orang. Menang kita. Pasukan tidak seimbang, ya. Kita sebenarnya mau mundur Khalid bin Walid, tapi mereka kalah. Ya, ratusan orang yang meninggal dunia, sementara di kaum muslimin cuma belasan orang. Kemudian balik jemaah sekalian. Ini perang. Perang yang diperbolehkan dalam agama kita, membunuh seperti itu. Tapi dalam kondisi damai itu tidak boleh. Nah sekarang jemaah sekalian, sebelum saya masuk pada inti pembahasan ini, hati-hati Pak, karena qatlun nafsi di sini bisa saja juga diartikan sihir masuk Pak. Orang disihir, ya sampai mati, ya sama juga. Ini juga qatlun nafas. Qatlun nafas jemaah sekalian. Atau ada di antara kita Pak menyengaja zalim kepada saudaranya, difitnah sampai kredibilitasnya hancur. Orang tidak percaya sama Ali, kemudian bangkrut, stres Pak. Stres, kemudian stroke juga. Sudah stres, stroke. Setelah stroke masuk rumah sakit, duit nyantek, mati juga. Hati-hati Pak. Masalah apa? Masalah apa ini? Masalah mulut kita. Makanya kata Rasulullah ketika menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu apa? Lebih dahsyat Pak, lebih keras daripada pembunuhan. Banyak orang mati karena masalah fitnah. Ada orang Pak disebarkan aibnya oleh kita sampai orang tidak percaya lagi, sehingga tidak berhubungan, akhirnya sakit, mati juga. Masuk dalam bab yang kita bahas ini, ma'asyar muslimin. Ya walaupun orang-orang seperti itu dapat dosa besar saja di akhirat, tapi tidak dieksekusi karena qatlun nafs yang kita angkat di sini adalah menyengaja Pak kita membunuh orang. Bertengkar. Ya mohon maaf, saya tidak menyebut ras Pak ya, karena ada kelompok-kelompok tertentu
Ketika tersinggung, terus kemudian apa? Membunuh, perang tanding, tukaran tanding. Kalau di Madura ada carok Pak ya. Ya, kalau di mana lagi jemaah kalian? Di Bima ya begitu juga. Di berbagai macam daerah seperti itu. Ketersinggungan, mukul dari belakang, disabet, dibunuh. Tidak benar. Kita negara hukum, kita tidak boleh berbuat seperti itu jemaah kalian. Nah, saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan qisas dalam masalah pembunuhan. Saya Pak tidak sekali dua kali melihat suasana qisas itu ketika saya waktu kuliah di Riyadh di Saudi Arabia. Orang Filipina, orang Pakistan, ya orang Arab sendiri, orang Yaman yang membunuh majikannya di Karan. Ya karena kesalahpahaman sebenarnya jemaah sekalian, hanya dibunuh. Ada pula ibu perempuan, ya, karena merasa ingin diganggu oleh majikannya, akhirnya dia tiap malam Pak menyiapkan apa? Menyiapkan pisau jemaah sekalian. Menyiapkan pisau jemaah sekalian di tempat tidurnya itu. Begitu majikannya masuk, tinggal tusuk saja. Ya, tapi tetap keliru. Karena dia membunuh. Walaupun alasan-alasan berbagai macam cara, saya kurang tahu gimana. Macam-macam lah. Ya. Di situ jemaah sekalian. Karena hukum membunuh, maka dibalas juga membunuh. Dan lain sebagainya. Terutama yang sering kita lihat bagaimana majikan dengan anak buahnya karena urusan gaji yang belum terbayar, dia minta kasih bunuh. Banyak yang terjadi seperti itu jemaah sekalian. Nah saudara, itu dibunuh, masya Allah. Dalam Islam pun Pak membunuh itu pun juga yang mau dibunuh itu yang memang sudah melakukan pelanggaran besar, itu dibiarkan dikasih waktu dulu Pak 1 bulan supaya dia taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak sesama muslim, ini keluarga yang dibunuh menuntut Pak untuk dibunuh juga jemaah sekalian. Karena hukumnya begitu Islam. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Orang merdeka Pak membunuh sama merdeka ya dibunuh juga. Budak sama budak saling membunuh dibunuh juga. Laki perempuan ke perempuan dibunuh juga jemaah sekalian. Nah itu dinasihati selama 1 bulan sampai dia ada yang menangis, ada yang tobat-tobatan. Saya lihat contohnya banyak Pak, sampai rambutnya panjang, jidatnya hitam. Tapi sudah hukum Allah sudah berlaku. Tidak bisa minta dispensasi pada keluarga besarnya mau bayar berapa bulan? Tidak. Laksanakan hukum agama ya sudah, tidak ada jalan lain. Memang sudah takdirnya meninggal di atas pedang qisas. Karena dia juga membunuh saudaranya seperti itu. Itu biasanya Pak ditutup matanya. Ya, itu kayak orang cadaran tuh Pak ya, tutup ini tinggal lehernya dibuka, diturunkan sedikit. Ini sudah kayak kain kafan jemaah sekalian putih. Kemudian berjalan dia dituntun oleh tentu di borgol ya, buat lari. Pegang oleh 2 algojonya, kemudian kita dikelilingi di halaman masjid sana, dikelilingi oleh tentara, polisi. Masya Allah. Kemudian suruh duduk Pak, kayak duduk orang tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Kemudian suruh miring begini. Dudukkan. Dilihat oleh tujuannya. Keluarkan pedangnya Pak. Memang ya kalau pertama kali kita melihat ya kan saya jujur Pak, 3 malam tidak bisa tidur. Apa manusia hidup-hidup dibunuh. Manusia hidup-hidup dipenggal jemaah sekalian. Sepertinya ngeri, ya ngeri. Tapi itu efek jerahnya bagi kita yang hidup luar biasa Pak. Sehingga kita takut untuk berbuat hal yang sama. Tapi buat yang dieksekusi Pak, ternyata pusat saraf mempunyai di sini Pak. Dan dia tidak merasakan sakit. Cek langsung mati jemaah sekalian. Karena dia telah membunuh juga, mematikan orang masalahnya. Nah buat kita yang melihat, kenapa suruh saksikan supaya kita jadi pelajaran buat kita. Masya Allah.
Saya pernah sekali waktu jamaah sekalian yang kedua Pak, yang kemudian saya semaput. Mencoba untuk berada di saf terdepan, ingin tahu jamaah sekalian. Setelah keduanya itu apa sebenarnya? Orangnya gemuk, sehat betul. Lebih gemuk dari orang ini. Sehat sekali. Itu begitu dipukul, langsung cuma roboh saja begini. Tapi nafas. Allah. Masih nafas. Kata dokternya, ada dokternya Pak, dokter ahli sarafnya. Belum terputus ini. Lihat, siap, darahnya muncrat. Itu amisnya darah Pak, kena angin. Kedengaran ke hidung saya Pak. Jatuh, saya pribadi jatuh ya Mas. Tiba-tiba saya ada di masjid ya Mas. Le, kata dia, kenapa itu? Ternyata bukan saya, polisinya pun banyak yang jatuh Pak. Memang itu pelajaran buat kita yang luar biasa. Nah, saudara, ini dalam agama kita begitu. Di kita kan tidak Pak, dibunuh, masuk penjara 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun keluar, tergantung duitnya Pak ya. HAM. Alasannya apa? Masalah hak asasi manusia. Tapi hak asasinya orang yang dibunuh nggak diperhatikan Pak. Ini nyawanya orang sudah hilang. Apalagi sampai merampok Pak. Merampok, membunuh lagi. Itu tidak hanya dieksekusi Pak, tapi digantung. Ini pernah orang mana itu? Orang Pakistan, orang mana itu? Atau orang Filipina, kediaman Garong. Apa namanya? Sudah membunuh, memperkosa istrinya, dibunuh, emasnya diambil, pinter Pak. Pak, penerbangan tinggal beberapa jam ya Mas sekalian gitu. Terus tiket sudah dapat semua, langsung ke mana? Ke airport ya Mas sekalian. Itu nggak tahu takdir Allah ya. Ketahuan ya Mas sekalian. Dan betul, akhirnya sampai diberhentikan. Pesawat sudah mulai jalan Pak, diberhentikan, sudah turun orang itu. Wah, itu kata Allah, innal ladzina yuharibuna Allah wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu ay yusallabu aw yuqatta'a aydihim wa arjuluhum bima kasabu. Kata Allah, sesungguhnya orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat onar di muka bumi ini, kerusakan di muka bumi ini, itu tidak hanya dibunuh Pak, yuqattalu aw yusallabu, dan juga digeret Pak. Setelah dibunuh, digeret ya Mas. Masya Allah. Kepalanya pas putus pada itu Pak, masih dikat juga itu. Kayak gini Mas, yang di atas apa? Gerekan. Disaksikan oleh orang banyak Pak, selama 24 jam dari semalam. Ya Allah. Kenapa? Disebutkan Pak alasannya. Itu ada pengumumannya. Ini orang bejatnya luar biasa. Apalagi mendatang Pak, orang kafir lagi. Merampok juga. Masya Allah. Membunuh juga. Dia merampok tapi memperkosa majikannya juga. Itu digeret ya Mas. Digeret kemudian dipotongkan pada orang selama sehari semalam. Itu ada ayatnya Pak. Supaya jadi pembelajaran buat kita seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan. Tapi kalau dimaafkan, ada juga Pak orang membunuh karena keterpaksaan. Tahu orang ini baik-baik jemaah sekalian. Tiba-tiba di jalan tukaran kebunuh Pak. Dan tukaran itu mungkin kayak Nabi Allah Musa Pak, nempeleng orang terus mati. Benar nggak kisahnya ya? Benar akurat jemaah sekalian. Atau pas mukul orang tukaran dorong Pak, jatuh kena kepalanya kena apa? Kena trotoar pecah mati. Padahal kita ada niat membunuh. Tetap juga jemaah sekalian. Eksekusi disidangkan, kadang-kadang ada keluarganya kasihan Pak. Dan dia menyesal ketika sampai terbunuh seperti itu. Nah itu mungkin ada pertimbangan nanti. Biasanya suruh bayar sekian ribu dolar, $600,000 untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan istrinya, anaknya yang ditinggal oleh suami yang terbunuh seperti itu. Indah Pak agama kita Mas. Tapi bunuh-bunuh yang menyengaja Pak, sengaja bunuh karena emosi, apalagi membunuh istri, alhamdulillah ya, membunuh orang tua supaya cepat warisannya diambil gitu, membunuh kakak adik karena berebut warisan gitu. Islam jadi bunuh juga.
na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wala taqtulu anfusakum, jangan sekali-kali kalian membunuh diri kalian sama kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa kalian juga tidak punya belas kasih sayang pada sesama, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Barang siapa berbuat seperti itu karena permusuhan. Di sini tidak ada Pak ya, kalau di Arab sampai sekarang masih ada di permusuhan antar kabilah Pak. Antar suku. Bani ini dengan bani ini, barat sama-sama punya periam Pak. Perang bukan karena perang agama, tapi perang karena gengsi, harga diri. Masuk di sini jemaah sekalian. Berangkat dari permusuhan dan kezaliman yang ada, fasawfa nuslihi nara, maka kami akan, kata Allah, memberikan kepada mereka ancaman neraka. Wa kana 'ala Allahi yasir, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan itu bagi Allah sangat mudah. Saudara, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Mungkin ada orang Pak membunuh enggak ketahuan. Ngerampok tengah malam ya. Kemudian tidak ada yang tahu Pak. Saksi juga tidak ada, CCTV juga tidak ada sekarang umpamanya gimana. Tidak ada yang tahu. Hati-hati, jangan menganggap aman. Nanti di akhirat apa kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, maka balasan bagi orang itu jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada orang ini. Wa la'anahu, Allah juga melaknat kepadanya. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah juga persiapkan baginya azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata liman, hati-hati Pak ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita terjebak dengan dosa ini. Kecuali Pak kalau dia taubatan nasuha, taubatan nasuha. Dia akui semua kesalahannya, dia istighfar, dia tangis setiap malam akan kelakuan buruknya. Mungkin dulu di masa jahiliyahnya dia tidak kenal Islam, dia tidak kenal agama, masa mudanya seperti itu. Kemudian sadar kalau dia dulu pernah ngerampok, pernah membunuh, pernah begini. Tidak usah cerita-cerita, ya, tutup rapat-rapat aibnya itu. Tangisi Allah tiap malam, perbanyak infak dan sedekah. Kalau perlu Pak, kalau tahu yang keluarga yang dibunuh ada yang miskin, rawat dia. Tanpa harus kemudian kita mengucapkan bahwa dulu yang membunuh orang tuamu, pamanmu, saya, tidak usah. Ya, rawat saja, sekolahnya dikawal. Ya, karena ada kaidah kan bagi kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutin perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya dosa-dosamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara begitu insyaallah jemaah sekalian, ya tentu kalau bicara apa adanya Pak dalam kondisi seperti ini jadi ramai lagi, membuka aibnya pribadi. Tutup rapat-rapat, tangisi Allah, taubatan nasuha, ya. Datang ke masjid di waktu, tahajud tiap malam, insyaallah Allah akan membuka pintu pertobatan kepada orang itu. Nah, saudara sekalian, Allah juga mengatakan, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi." Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Di ayat yang lain, wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana falyusrif fil qatl innahu kana mansura. Coba ini Pak yang saya katakan tadi, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak, yang benar. Maksudnya apa hak? Zina, begitu Pak, dieksekusi, dibunuh. Dia membunuh orang lain juga dibunuh. Tapi kalau cara yang hak apa? Ini yang saya katakan tadi. Tapi yang lainnya Pak, haram bagi kita membunuh jiwa seorang muslim. Barang siapa yang terbunuh karena dizalimi, kalau ada Pak dari orang terzalimi, dibunuh, ketahuan Pak, diperbolehkan bagi walinya, orang tuanya, atau keluarga besarnya, sultana, perantara yang ingin menjembatani masalah itu. Silakan, mau dibunuh boleh juga. Pokoknya dia membunuh, tidak membunuh boleh, tapi membunuh dengan cara yang baik. Apa kata Allah? Fala yusrif fil qatl, jangan melampaui batas dalam membalas pembunuhannya itu. Tuh, di zaman Nabi Pak,
Itu yang membunuh kadang-kadang anaknya sendiri, anak dari orang tua yang dibunuh oleh yang membunuh, ketangkap yang membunuh, kemudian yang mengeksekusi anaknya, Pak. Nah, ketika membunuh anak itu harus ikuti syariat, jangan berangkat dari emosi juga tidak boleh. Ini membunuh ayah saya, gitu. Sehingga pura-pura Pak dipukul kepalanya dulu, biar apa? Biar sobek gitu. Tidak boleh, harus betul-betul kena sama apa? Sama saraf belakang yang diatur oleh agama kita. Seperti itu. Jangan melampaui batas kata Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu kana mansura. Nanti Allah punya cara Pak untuk memenangkan kehidupan kita ini seperti itu. Nah, saudara, hati-hati Pak dengan pembunuhan ini. Dan ternyata nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fit dima'. Nauzubillah. Nanti Pak, Ibu, saudara, para pendengar yang dimuliakan Allah, pertama kali akan diqada, dieksekusi Allah dalam hukum perhitungan Allah yaumil mahsyar, dalam timbangan Allah itu yaumil mahsyar, yaumil hisab, itu adalah orang yang terjebak dengan pertumpahan darah. Lima, maksudnya pembunuhan. Dibangnya dulu Pak orang pembunuh. Tentu yang pertama kali siapa itu? Jemaah kalian ya, Qabil ya. Ketika membunuh siapa? Saudaranya Habil. Apalagi membunuh karena masalah wanita Pak ya. Ya, memang ada beberapa daerah Pak ini masalah kehormatannya. Di Yaman sampai sekarang Pak jangan main-main dengan masalah kehormatan. Kalau sudah masuk masalah istri atau ada gadis diganggu dibunuh dengan Pak. Muncul emosi. Kita tidak boleh seperti itu. Dinasihati, enggak juga dilaporkan. Jangan sampai kemudian kita membunuh jamaah sekalian. Bagaimana kalau selingkuh Ustaz? Istri kita sendiri. Ya sudah Pak, berarti bukan jodohnya. Apalagi tahu istri kita sudah punya anak Pak dengan istri. Ya, tutup rapat-rapat, katakan sama istri, ini bukan jodoh kita. Ya, tutup aibnya. Jangan sampai buka, kasihan Pak. Kasihan sama siapa? Anak. Anak, kasihan sama anak jemaah sekalian. Terus gimana anak kita? Ketahuan ibunya berbuat zina atau ayahnya berbuat zina, diekspos sama media jamaah sekalian karena emosi. Dampaknya banyak Pak. Makanya dalam agama kita kalau ngelihat kita jamaah sekalian, lihat sudah itu berarti bukan jodoh kita. Tapi insya Allah Pak, kalau sudah kita orang baik-baik tidak akan terjadi seperti itu ya. Karena punya kaidah dalam agama kita itu orang saleh ketemu dengan perempuan yang salihah ya. Laki-laki yang baik ketemu dengan perempuan yang baik pula. Jika kita merawat satu sama lain, Pak, menjaga satu sama lain. Terjadi seperti itu, sudah takdir Allah. Tutup rapat-rapat, apalagi kita punya anak, punya cucu, Pak. Jangan sampai nanti karena urusan kayak gini, ini semua anak cucu kita, Pak, kena getahnya jangan sekali. Tutup rapat-rapat, jangan sampai juga membunuh, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Nah, dilarang oleh agama kita. Baik, sampai cukup sampai di sini. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Banyak hadis Nabi yang menerangkan bahayanya pembunuhan ini. Serta beberapa kisah, insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa besar yang satu ini. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan tangan kita dari pembunuhan. Semoga pula kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.